Kemudian boleh di antara misalnya satu grup itu dia judulnya tentang noun. Dia boleh memberikan materi. Kalau misalnya 3 orang itu dibagi-bagi boleh, ataupun dijelaskan dari pertama sampai terakhir 1 orang pun boleh. Kemudian 2 orang lagi cuma menambahkan saja ataupun menjelaskan secara sempurna. Itu tekniknya itu terserah kalian. Boleh kalian bagi satu judul itu noun, kalian bagi. Misalnya kawan si A menjelaskan tentang pengertian pronoun dan fungsinya. 1 orang lagi menjelaskan tentang jenis-jenis daripada noun. Kemudian 1 orang lagi menjelaskan tentang contoh-contoh noun dan lain sebagainya. Boleh kalian bagi 3 orang itu. Pokoknya 3 orang ini selesai 1 bab tentang noun. Kemudian yang pertama harus ada moderator dulu. Ketika kalian tampil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama sekian-sekian, jurusan sekian-sekian, dosen pembimbing sekian-sekian. Kemudian perkenalkan saya sebagai moderator dan pengertian tentang noun ini akan dijelaskan oleh si A misalnya. Kemudian pada pembahasan ini, kemudian pada pembahagian noun akan dijelaskan oleh si B. Kemudian kesimpulannya itu yang mengambilnya adalah moderator sendiri. Kalau misalnya ada 3 orang. Jadi moderator ini cuma dia menjelaskan tentang kesimpulan ataupun memberikan pemahaman, sedikit pemahaman yang belum disampaikan oleh si A dan si B. Jadi jangan takut, kalian tampil apa adanya saja. Karena ini bukan untuk promosi untuk YouTube yang udah subscriber udah ribuan orang, enggak. Ini sekedar kalangan kita saja. Ada yang nggak paham? Satu grup itu saya berikan waktu sekitar 30 menit. Cukup nggak? Cukup 30 menit. Kita jelaskan ini kayaknya kalau lama 5 menit itu agak sedikit sebenarnya. Kemudian satu grup lagi 30 menit. 30 menit saya jelaskan. Saya jelaskan, ada yang pemahaman yang kalian kurang pahami boleh ditanyakan pada sesi yang terakhir. 30 menit terakhir ini kalian boleh bertanya kepada grup sendiri yang pematerinya tentang noun. Kalian boleh bertanya kepada pematerinya pronoun, ataupun kalau nggak bisa dua-duanya tentang noun dan pronoun ini, boleh nanti saya jelaskan. Berarti 30 menit untuk menjelaskan itu satu grup, 10 menit untuk tanya jawab. Tanya jawab bagi ada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, boleh ditanyakan langsung kepada grup itu. Nanti terakhir ada kalian nanti yang nggak paham. Soalnya misalnya ada kawan bertanya, nanti saya nggak paham, nanti baru saya jelaskan terakhir. Berarti 30 menit untuk menjelaskan, boleh lebih, yang nggak boleh kurang. Kemudian 10 menit untuk tanya jawab. Pertanyaan cuma 2 aja, nggak usah banyak-banyak kali. Kalau ada yang bertanya, kemudian grup yang kedua tampil 30 menit, kemudian tanya jawab 10 menit. Pertanyaannya cuma 2. Lebih boleh. Berarti sebenarnya 40 tambah 40 menit, 80 menit. Sisanya saya menjelaskan. Sekarang coba tampil grup yang pertama noun. Ambil kursi, taruh di sini. Gimana taruh? Sini? Apa di sini? Nah, coba tampil sini grup yang pertama. Ambil kursi, taruh. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
here, we want to tell about noun. Jadi saya di sini sebagai moderator, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang noun. Noun adalah salah satu unsur dari parts of speech yang penting peranannya selain verb, kata kerja, dalam membangun sebuah kalimat. Kata noun berasal dari bahasa Latin nomen, yang berarti nama. Noun merupakan nama dari suatu benda, apapun di dunia ini yang keberadaannya memiliki sebuah nama, baik yang bisa dirasakan, dilihat, disentuh, didengar, maupun yang tidak. Nanti Ustaz akan panggil satu orang untuk menjelaskan apa yang dia jelaskan dalam 10 menit. Semua harus dengar. Noun tidak hanya merujuk pada benda yang keberadaannya di dunia ini saja. Noun juga bisa merujuk pada ide atau pemikiran yang hanya ada di pikiran kita saja. Misalnya freedom, beauty, hope, dan lain-lain. Ide atau pemikiran yang ada di pikiran kita tersebut, kita tidak bisa merasakannya dengan panca indera, tetapi kita hanya bisa merasakan keberadaannya hanya di dalam pikiran kita saja. Benda yang keberadaannya bisa kita rasakan dengan panca indera kita dalam bahasa Inggris disebut concrete noun. Dan benda yang keberadaannya hanya ada di pikiran kita atau merupakan ide pemikiran yang tidak bisa dijamah oleh panca indera disebut abstract noun. Fungsi daripada noun yaitu sebagai subjek atau pelaku, objek atau target sasaran, complement of clause, pelengkap daripada clausa, dan sebagai complement of prepositional phrase, pelengkap dari frasa kata depan. Contohnya, the girl is my sister, contoh daripada subjek. Yang kedua, the blonde girl is my sister, contoh daripada objek. Contoh yang ketiga, the blonde who is wearing blue jeans is my sister, contoh daripada complement of clause. Yang keempat, the blonde girl in blue jeans is my sister, merupakan contoh dari complement of prepositional phrase. Jenis-jenis noun akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenisnya yang pertama personal, yang kedua place. Coba berdiri jelaskan. Sebelum berdiri coba berdiri semua. Sebelum berdiri jelaskan. Dah baca. Yang pertama ada personal, yaitu nama orang. Yang kedua places, itu seperti halnya nama orang. Huruf pertama dari nama tempat, huruf dikapitalkan atau dibesarkan, misalnya Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Yang ketiga ada namanya nama benda. Nama benda yang ada di sekitar kita, yang kita bisa menjamahnya dengan panca indera kita. Yang keempat, aktivitas. Namanya aktivitas merupakan nama-nama pekerjaan yang bisa dikerjakan. Seperti halnya menulis dan membaca.
kuantitas tertentu. Kata benda ini biasanya menggunakan suatu ukuran untuk menjelaskan kuantitasnya. Ada banyak benda yang dapat dikategorikan sebagai countable noun. Beberapa contoh dari countable noun antara lain bag, house, book, chair, and table. Yang kedua adalah uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable noun adalah segala jenis benda yang tidak dapat dihitung tanpa menggunakan suatu ukuran tertentu. Beberapa contoh dari uncountable noun antara lain adalah water, milk, sugar, coffee, and musik. Hal lain yang perlu kita perhatikan di countable noun dan uncountable noun adalah penggunaan qualifying words seperti few, little, many, much, some, and any. Kata much dan many sama-sama merujuk pada jumlah yang banyak. Much digunakan pada uncountable noun, sementara many digunakan pada countable noun. Sedangkan few dan little sama-sama berarti jumlah yang sedikit. Few digunakan pada countable noun, sementara little digunakan pada uncountable noun. Yang ketiga adalah concrete noun. Concrete adalah kata benda yang dapat diamati, dipahami oleh panca indera. Terdapat beberapa contoh concrete noun, di antaranya trees, cats, house, glass, dan lain-lain. Yang keempat adalah abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati, dipahami oleh panca indera. Terdapat beberapa contoh abstract noun, di antaranya ide, sanding, freedom, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah noun adalah kata benda yang digunakan untuk nama orang, benda, ide atau pokok pemikiran. Jenis-jenis daripada noun yaitu person name, nama orang, place, nama tempat, thing, nama benda, dan activities, aktivitas. Pembagian noun yang pertama yaitu countable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Yang kedua yaitu uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang ketiga yaitu concrete noun, kata benda yang dapat dipahami oleh panca indera. Yang keempat yaitu abstract noun, kata benda yang tidak dapat dipahami oleh panca indera. Jadi ada yang bisa bertanya atau memberi tanggapan? Ada yang ingin bertanya ataupun instruksi ataupun komentar ataupun ingin menambahkan? Boleh menambahkan penjelasan yang masih kurang paham, boleh dikritik kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam menjelaskan, boleh ditanyakan sesuatu hal yang kurang paham. Dan coba siapa nama, coba berdiri, sebutkan nama. Jadi sebutkan nama. Saya ingin bertanya ataupun komentar. Kenalkan, nama saya Sarani. Saya ingin bertanggapan ya, usulan untuk kepada kelompok pertama, yaitu kalau bisa waktu menjelaskan bisa sekalian menulis, misalnya pengertian non, bisa satu orang untuk menulis, satu untuk menjelaskan, atau satu versi ya. Jadi kami juga bisa memahami atau bisa menyatat apa yang dipresentasikan ya. Bisa seperti contoh, kami kan nggak tahu artinya apa tadi. Kalau apa yang dibilang, kami nggak tahu apa itu artinya. Kalau bisa ditulis dari tengah. Ada yang lain yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya? Yang lain dari pihak laki-laki, satu orang perempuan, satu orang laki-laki.
ada tanggapan daripada perwakilan klub ataupun perwakilan kelompok, tanggapan terhadap siapa namanya tadi? Sarani ya. Mungkin karena ini baru penggunaan, Ya, sudah ada. mungkin yang pertama kurang menguasai bahan ataupun kurang paham terhadap bahan tersebut, ataupun mental yang belum siap. Ini tidak apa-apa, ini karena kelompok pertama. Jadi untuk hari depan dipersiapkan semuanya dengan judul yang sudah diberikan. Jangan menjelaskan secara kaku, harus berdiri kemudian menulis, karena ada orang yang paham waktu kita jelaskan, ada orang paham waktu kita tulis. Waktu kita tulis baru dia paham, waktu kita jelaskan dia nggak paham. Tapi waktu kita tulis kita jelaskan kepada kawan-kawan, baru dia paham. Ada yang memang ada memahami secara gambaran, ada yang memahami secara penjelasan. Digambar misalnya ditulis ini apa noun, ini kemudian to be dan sebagainya. Kalau kita jelaskan lebih mudah dipahami oleh yang lain. Kalau enggak nanti satu orang yang ngomong sini nggak tahu menjelaskan apa. Jadi saya panggil satu orang menjelaskan apa yang kamu pahami tentang noun. Sedikit saja, sekitar 2 menit ataupun 3 menit dah okey. Ada yang perlu ditanyakan? Yang enggak paham tanya. Berarti kalau yang enggak tanya, enggak ada komentar apa-apa, itu yang paham. Walaupun menjelaskan secara membaca ataupun menjelaskan secara kaku. Karena kalian enggak bertanya, berarti kalian paham. Kan dalam ilmu usul fiqh as-sukutu tadullu ala ridha. Diam itu menunjukkan kepada paham ataupun ya. Kalau misalnya perempuan dilamar, kalau ditanya kamu setuju dengan laki-laki ini, enggak ada jawaban, dia as-sukutu tadullu ala ridha ataupun ya dulu ala ridha. Diam itu menunjukkan bahwa dia setuju terhadap laki-laki ini. Enggak usah dia jawab ya ataupun enggak usah. Diam saja menunjukkan kepada setuju. Kalau kalian enggak bertanya, berarti kalian sudah paham. Paham? Jangan tahu-tahu atau apa-apa, tegak atau apa. Kalau enggak paham, ditanyakan. Dah? Silakan dulu. Dah, demikianlah dapat saya sampaikan. Coba tepuk tangan. Closing, tutup. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu maksud lain. Oh ini dah. Matiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu yang Firmanda, saya berasal dari jurusan KKS. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang noun. Noun itu digunakan untuk nama orang atau nama benda atau nama hewan. Kemudian noun sendiri dapat dibagi ke berbagai jenis seperti countable, uncountable. Kemudian noun juga dapat digunakan yaitu pada benda yang bisa dirasa. Apabila noun digunakan pada benda yang dapat dirasa, maka itu disebut yaitu concrete noun. Kemudian apabila noun digunakan pada benda yang tidak bisa dirasa, maka itu disebut yaitu abstract noun. Kemudian noun juga mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu personal, yaitu digunakan untuk nama orang. Yang kedua yaitu nama benda. Kemudian noun juga ada pembagiannya. Yang pertama yaitu countable noun, yaitu
digunakan pada benda yang bisa dihitung, contohnya seperti rumah dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat dia sebagai objek. Ada dalam bahasa Arab itu ada namanya ismiyah, jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah nanti ada mubtada dan khabar. Kalau orang bilang, jadi ada khabar, ada mubtada, ada khabar ya. Biasanya kalau khabar dan mubtada dan khabar itu biasanya isim, dia dua isim. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Dia ada yang bertindak sebagai subjek, ada yang bertindak sebagai objek. Kalau yang bertindak sebagai subjek, the girl is my sister. Yang jadi subjek di sini di mana? Nah, yang menjadi subjek di sini di mana? Bagaimana jadi subjek di sini? Yang pelaku di sini adalah speaker. Nah, ini jadi subjek ya. Ini ada sebagai objek. Kalau objek contohnya the blonde girl is my sister. Yang jadi objek di sini adalah my sisternya. Misalnya dalam bahasa yang mudah kita pahami, perempuan yang memakai baju merah itu kakak saya. Perempuan yang memakai baju merah itu adalah kakak saya. Kakak saya itulah yang menjadi objek. Nah, perempuan itu, laki-laki itu adalah abang saya. Laki-laki itu menjadi subjek. Kemudian ada jenis-jenis noun, ada person, ada place, ada thing. Kalau person itu nama-nama orang, Sa'iyah, Maimunah, Sya'labah dan lain sebagainya. Nah, itu nama-nama orang. Ada yang jadi nama-nama tempat, Jakarta, Ibre, ini Ibre ya, Ibre, Lambido. Itu nama-nama tempat itu disebut dengan nama benda juga. Kemudian ada thing, nama-nama benda. Itu nama tempat dan nama benda. Kalau nama-nama benda seperti novel, majalah. Kemudian ada olahraga seperti football ataupun soccer, main bola, main basket. Itu semua noun. Tapi dalam bentuk thing dia. Kemudian dalam hal yang lebih luas lagi, noun itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung contoh seperti laki-laki, perempuan itu bisa dihitung. Kemudian kalau contoh yang beras, pasir, minyak itu tidak bisa dihitung. Jadi kita benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Ada yang kurang paham? Sebentar lagi kita akan ambil kelompok yang kedua. Seharusnya kalian sudah persiapkan hari Minggu kemarin. Dan kelompok yang kedua ambil tentang non. Ada yang nggak paham? Ini secara rinci. Tentang benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifka Mutia. Saya sendiri sebagai moderator dan di samping saya Nanda Trisa. Kami dari Prodi HES dan di samping pimpin pengguna saya. Kami di sini akan menjelaskan tentang pronoun.
Jadi pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Contoh pronoun adalah I, you, we, they, he, dan she. Digunakan untuk mengganti orang. Selain itu, they juga digunakan untuk menggantikan plural nouns. He dan she juga dapat digunakan untuk menggantikan hewan, khususnya hewan peliharaan. Dan khusus untuk she juga dapat digunakan untuk menggantikan kapal laut. It untuk menggantikan benda mati dan tumbuhan tunggal. He, she, dan it adalah singular subjek, orang ketiga tunggal yang selalu diikuti oleh singular verb. Penggunaan subjek pronoun ada 4, yaitu subjek pronoun yang diletakkan di awal kalimat atau sebelum verb. Contohnya, he is my brother. She lies waiting a bomb. Yang kedua, it, that, his, she, hers, her. Tambah to be, tambah subjek pronoun. Contohnya, I who broke the mirror. Yang ketiga, setelah expression as dalam kalimat residual compression. Contohnya, he is as smart as she. Yang ketiga, setelah dan dalam kalimat unequal compression. Contohnya, I am smart than you. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penggunaan objek pronoun. Objek pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek yang diletakkan setelah verb. Verb itu adalah kata kerja. Contohnya, yes gave me a piece of cake. Yes memberi saya sepotong kue. Memberi itu verb atau kata kerja, sedangkan saya adalah kata ganti atau objek pronoun. Dan contoh selanjutnya, yes gave you a piece of cake too. Yes memberi kamu sepotong kue. Dari saya diganti menjadi kamu. Dan penggunaan selanjutnya adalah possessive adjective. Pronoun ini berfungsi sebagai kata sifat, yaitu menerangkan kepemilikan terhadap noun. Contohnya, this is my house. Rumah ini adalah rumahku. Contoh ini menjelaskan tentang kepemilikan suatu benda terhadap seseorang. Dan penggunaan selanjutnya, possessive pronoun. Kata ganti ini juga menyatakan kepemilikan suatu benda. Perbedaannya dengan possessive adjective adalah terletak pada kata bendanya yang tidak disebutkan lagi, karena sudah tersirat di dalam kata ganti ini. Misalnya, this house is mine. Rumah ini adalah rumahku. Dan penggunaan selanjutnya adalah refleksif atau reciprocal pronoun. Refleksif atau reciprocal pronoun ini digunakan untuk merefleksikan diri dan untuk menggeraskan arti orang atau benda yang diartinya. Misalnya, I hate myself. Saya benci diriku sendiri. Jadi kesimpulan dari pronoun adalah kata benda, misalnya seperti saya, kamu, mereka, dia. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau memberikan tanggapan, silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan, diberikan tanggapan. Nah, coba dari perempuan dulu. Coba ada perempuan yang memberikan tanggapan. Nanti kalian di antara kalian ada yang saya pahami ya nanti. Coba ada yang ditanyakan ataupun memberikan komentar.
Ada? Coba dari perempuan ada komentar. Oke. Nah, saya komentar dulu. Oke, saya terlalu cepat. Saya kurang paham. Itu boleh. Coba. Dah. Tak ada. Closing untuk. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan Peci. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang pronoun. Pengertian pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya, I love you. He is my brother. She likes writing a poem. 2 cars were reported stolen last night. Dan banyak yang lainnya. Yang ke B, contohnya it was I woke up the mirror. Artinya adalah saya yang memecahkan cermin. Yang ketiga, contohnya he is as smart as. Artinya dia cowok sama pintarnya dengan dia cewek. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya I, you, he, he, dan she digunakan untuk mengganti orang, yaitu he. Penggunaan subjek pronoun ada 4, yaitu pada umumnya sebagai pronoun diletakkan di awal kalimat. Contohnya sebagai he is my brother. Kedua, subjek pronoun contohnya seperti it, with, you broke the mirror. Yang ketiga, dalam kalimat equal contradictor. Contohnya seperti the is as marked as she. Penggunaan objek pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek dan diletakkan setelah verb. Contohnya, J.S. gave me a fixed object. J.S. memberi saya sepotong kue. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun. Dia, kamu, kemudian mereka, ini kata benda dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pronoun, kata ganti. Ada yang bentuknya kata ganti, ada yang posesif, ada yang subject pronoun, ada yang objek pronoun dan lain sebagainya. Ada yang bertindak sebagai misalnya kalau subjek pronoun itu kayak contoh he is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. Dia itu masuk dalam kalimat pronoun. Kemudian ada yang bertindak sebagai objek pronoun. Bukan yes, nama orang. Boleh nama orang lain. I like her. I itu sebagai apa? Pronoun.
pertama tadi adalah subject pronoun dan satu lagi adalah object pronoun. Nah, kata ganti dua-dua juga kata ganti, cuma dia masuk dalam jenis yang lainnya. Ada yang berbentuk posesif, ya, posesif pronoun. This is mine. Rumah ini adalah rumahku. Rumahku itu masuk dalam pronoun juga, cuma dia masuk dalam kategori possessive pronoun. Nah, itu kalimat yang sering kita gunakan waktu kita membuat suatu kalimat. Apa beda antara my dengan mine? Kalau my harus dilengkapkan kata bendanya. Untuk beda antara possessive adjective dengan possessive. Dengan possessive pronoun, kalau it is my house, this is my house. Ini ada kata bendanya pada kalimat possessive adjective. Kalau possessive pronoun dia ada kata benda. Is, house, is, mine. Nah, dia nggak menggunakan kata benda. Dia nggak menggunakan kata benda. Kalau ini menggunakan kata benda, kalau ini tidak menggunakan kata benda. Tapi sama-sama pronoun juga. Paham? Itu secara garis besar. Saya jelaskan secara garis besar. Jadi pronoun ini adalah kata ganti. Kata ganti berfungsi sebagai subjek. Misalnya saya makan nasi. Saya ini sebagai pronoun. Kemudian ada lagi saya cinta dia. Saya dengan dia itu adalah masuk dalam pronoun. Kalimat ganti. Untuk depan tadi apa lagi? Tadi satu alhamdulillah saya ada. Kemudian ada tanggapan sama Prodi, Pak Rizal sama Prodi. Pak Rizal ada di sini. Ini kapan siap di kafe? Ada masuk Pak Rizal di sini? Enggak ada di sini. Tanya aja. Ada yang ada? Ada bilang ada juga. Ini kapan selesai di kopi? Hari kemarin ya? Kapan kasih dulu?